Menutorisasi Menteri Keuangan untuk melakukan dua hal penting. Pemerintah Iraki mengeluarkan beberapa keputusan. Jika Anda melihat pertemuan Al-Kazemi dengan kabinet sedang mengatasi hampir semua kekhawatiran dari IMF. Lihat artikel tepat sebelum yang satu ini. Kurung tutup. Dewan Menteri mengadakan sesi reguler ke-8 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa Al-Kazemi. Hari ini, Selasa, Perdana Menteri Mustafa Al-Kazemi mempengerusikan sesi reguler 8 Dewan Menteri, di mana beliau membahas acara OPIK pada agenda, dan mengeluarkan keputusan dan rekomendasi terkait hal itu. Pada awal sesi, Dewan Menteri menawarkan ucapan selamat dan doa restu kepada guru-guru Irak pada kesempatan Hari Guru, yang jatuh pada awal Maret setiap tahun. Perdana Menteri menggambarkan guru Irak sebagai guru yang pertama, model paling mulia dan tertinggi memberi dan pengorbanan, dan bagian penting dari industri identitas nasional. Dan inilah yang memanggil kita untuk menyediakan kebutuhan penuh mereka dan bertanggung jawab terhadap mereka. Bapak Al-Kazemi menjelaskan bahwa pemerintah telah mulai membangun 1000 sekolah dalam kesepakatan Cina, dan mematuhi setiap kesepakatan atau memorandum pemahaman dengan setiap negara yang dikepentingan Irak. Jadi, proyek Jalan Sutra Cina telah dimulai. Kurung tutup. Perdana Menteri mengulas sejumlah isu politik saat ini, dan Yang Mulia memperbarui seruannya untuk kekuatan politik untuk bertanggung jawab dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif yang memberikan layanannya kepada warga negara dan menggerakkannya roda pertumbuhan ekonomi di negeri ini, mengingat keadaan sensitif yang sedang dialami Irak. Al-Kadhimi meninjau situasi keamanan di negara itu, dan memuji upaya besar pasukan keamanan dari segala jenis dan formasi, serta kemampuan mereka selama beberapa hari terakhir untuk membunuh dan menangkap sejumlah geng teroris ISIS, dan menggagalkan semua upaya organisasi untuk memulihkannya. Defisit kekuatan. Sidang kabinet menyaksikan pembahasan laporan yang diajukan panitia yang bertanggung jawab atas perintah Perdana Menteri, terkait kartu jatah dan peningkatan kosakata, dan penerima manfaat, serta menyampaikan usulan yang berkontribusi untuk meningkatkan distribusi yang lebih baik dan dengan cara yang melayani segmen sosial penerima manfaat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Fawad Hussein menyampaikan, selama sesi tersebut, laporan tentang kondisi masyarakat Irak di Ukraina, prosedur Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti kondisi mereka dan proses Irak meninggalkan TO negara lain dan memfasilitasi mereka, prosedur transfer. Dalam hal ini, Dewan Menteri sepakat membiayai Kementerian Luar Negeri sebesar $300.000, hanya $300.000, setara dengan 1/1 dari Kementerian Keuangan. Menurut cabang Inet Resolusi 15 tahun 2022 paragraf 2,1 Pengawasan Keuangan Federal Biro, Subjek Riset Dewan Menteri menjadi tuan rumah staf lanjutan Kementerian Listrik, di mana sejumlah paragraf terkait persiapan kementerian untuk musim panas mendatang, dan rencananya di bidang produksi dan pemeliharaan, telah didiskusikan. Produksi, dan mengarahkan Yang Mulia untuk mempercepat pekerjaan pemeliharaan untuk memastikan peningkatan jam-jam pasokan warga, dengan listrik selama bulan-bulan musim panas mendatang dan untuk meringankan penderitaan mereka. Dewan Menteri menjadi tuan rumah Kepala Otoritas Pelabuhan Perbatasan, Mayor Jenderal Omar Al-Waeli, dan setelah membahas sejumlah isu terkait pekerjaan penyeberangan perbatasan di Irak, Dewan menyetujui hal berikut ini yang membutuhkan semua kementerian, Komisi Investasi Nasional, Kementerian Perindustrian, dan -1 Mineral, Direktorat Umum Pengembangan Industri dan lembaga yang tidak terkait dengan kementerian dan gubernur, untuk menentukan jumlah dan kualitas barang yang harus dikecualikan dalam koordinasi dengan Otoritas Bea Cukai Umum. TO memperbaiki nomor koordinator di surat pengecualian, disediakan bahwa hal itu sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari proyek dan tujuan yang didirikan. Jatuh dalam lingkup proyek mewajibkan entitas yang disebutkan dalam paragraf 1 di atas dengan ketentuan kedatangan -2 barang yang dikecualikan kepada penerima manfaat, dan memastikan tidak dibocorkan ke pasar atau digunakan untuk tak lainnya dan tujuan untuk mereka diimpor, melalui ketentuan prosedur untuk mengaudit posisi proyek, mengawasi produksi, dan mengindikasikan sejauh mana barang-barang tersebut masuk ke industri yang mana barang-barang itu diimpor.
Memerlukan otoritas terkait Kementerian Direktorat Kepolisian Interior, Bea Cukai, untuk mengamankan -3 penjaga Bea Cukai untuk barang-barang yang dicek ketika mereka mencapai tujuan resmi mereka dan Komando Operasi Gabungan, untuk mengeluarkan perintah pergerakan kepada entitas yang diberikan pengecualian dan untuk menetapkan jadwal perjalanan konsainmen, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikecualikan jangkau pihak berwenang mendapatkan keuntungan dari hal itu dan pastikan hal itu tidak membocorkan ke dalam pasar Kementerian Dalam Negeri dan lembaga regulasi terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk -4 memantau dan mengontrol barang-barang yang diperdagangkan di pasar lokal dan mengambil langkah-langkah hukum terhadap entitas yang menjual dan mengalihkan barang-barang tersebut. Pihak umum Bea Cukai mengaktifkan Departemen Investigasi dan Gabungan -5 penyelundupan untuk menindaklanjuti barang-barang yang dikecualikan dalam koordinasi dengan Pusat Bea Cukai di titik penyimpangan perbatasan, untuk memastikan sampai ke penerima manfaat dan tidak bocor ke lokal. Memasarkan sidang ini menyaksikan peninjauan laporan epidemiologi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi pandemi corona, dan perkembangan kerja Komite Penguatan Tindakan Pemerintah di bidang pencegahan dan aware kesehatan kontrol untuk membatasi penyebaran virus, dan upaya Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan pasokan medis, dan melanjutkan upayanya dalam menyediakan vaksin dengan aliran tinggi kepada warga. Dewan Menteri membahas topik-topik lain tentang agenda sesi tersebut, dan mengeluarkan keputusan berikut. Pertama, persetujuan berikut untuk mengizinkan Menteri Keuangan Ali Haidar Abdul Amir Alawi, menandatangani amandemen -1 klausul perhitungan bunga untuk perjanjian eksekutif yang disimpulkan berdasarkan perjanjian Klub Paris antara Gubernur Republik Irak dan negara-negara Klub Paris, di mengacu keputusan Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Konstitusi. Kementerian Luar Negeri menyiapkan dokumen otorisasi yang diperlukan atas nama -2 Republik Irak kepada Menteri Keuangan, sesuai konteks yang disetujui, dan menyerahkannya kepada Sekretariat Umum Dewan Menteri dan memerintahkan untuk mendapatkan tanda tangan Perdana Menteri. Kedua, persetujuan pengecualian penjualan rumah berbiaya rendah yang dialokasikan kepada keluarga miskin dan membutuhkan di Gubernur Anbar kepada penghuni sebenarnya dari prosedur lelang publik, karena mereka tidak dapat membeli rumah penduduk atau kafling tanah karena mereka adalah penghasilan rendah, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam buku Gubernur Anbar nomor 590 tertanggal 10 Januari tahun 2022, memperhitungkan keputusan legislatif 120 tahun 1982, dan bahwa penjualannya pada harga nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jual Beli dan Sewa Dana Negara, 21 OF 2013 dan Artikel 40, dan memberikan daftar kepada Sekretariat Jenderal Dewan Menteri, dari nama-nama yang tercover. Ketiga, persetujuan rekomendasi Dewan Menteri Energi, 5 untuk tahun 2022, sebagai berikut. Kementerian Listrik terus mengeluarkan peralatan yang dilengkapi untuk keuntungan dari LOA eksternal NS dari semua penyeberangan perbatasan, seperti mereka merupakan kontrak berkelanjutan atas rencana investasi tahun 2022, dan untuk menunda pembayaran biaya bea cukai sendiri, yang ditetapkan dalam arahan Kementerian Keuangan yang dikeluarkan dalam suratnya nomor 26325 tertanggal 30 Desember tahun 2021 tentang menghentikan pengecualian bea cukai. Keempat, persetujuan rekomendasi Dewan Mendagri Dinas Sosial 1 untuk tahun 2022 terkait proyek limbah Satrah. Kelima, persetujuan inklusi kendaraan bertenaga listrik oleh Keputusan Kabinet 216 tahun 2020 tentang nol biaya bea cukai, setara kendaraan hibrida, dan biaya plat lalu lintas plat DMV, menurut untuk Keputusan 68 tahun 2017 sebagai perubahan.